Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 atas nama Afrizal Putra Titian dengan anggota kelompok yang pertama dari Gita Cahya Wahyudi dengan NIM 23091387073. Yang kedua dengan saya sendiri Afrizal Putra Titian 230913870809. Lalu yang ketiga ada Muhammad Rafif Taqiyuddin Sunarno dengan NIM 23091138709 Di sini saya akan mempresentasikan sedikit dari laporan project base UAS Praktikum Elektronika Daya Three Phase Full Wave Control Rectifier to Boost Converter. Itu yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit teorinya, yang dimana konverter AC DC to DC adalah rangkaian dalam sistem elektronika daya yang berfungsi untuk mengubah sumber tegangan AC tiga fasa menjadi tegangan DC bertingkat yang dapat dikontrol dan distabilkan sesuai kebutuhan. Rangkaian ini umumnya terdiri atas dua bagian utama, yaitu penyiar gelombang penuh terkendali tiga fasa dan konverter penguat tegangan. Pada bagian penyiar digunakan tristor atau SCR sebagai saklar yang dapat dikendalikan melalui pengaturan sudut penyalaan dari SCR. Besarnya tegangan DC output dapat diatur. Penyiar tiga fase ini memiliki keunggulan dalam menghasilkan tegangan DC dengan tingkat teriak yang rendah dan efisien tinggi, menjadikannya ideal untuk penggunaan pada sistem dengan kebutuhan daya menengah hingga tinggi. Lalu tegangan DC hasil penyiaran umumnya belum stabil dan nilainya masih tergantung pada kondisi input dan pengaturan penyalaan, sehingga memerlukan tahap lanjutan untuk pengolahan lebih lanjut. Di tahap ini digunakan boost converter yang berfungsi untuk meningkatkan tegangan DC ke level yang lebih tinggi dan stabil. Komponen utama dalam boost converter meliputi saklar elektronik seperti MOSFET dan IGBT, induktor, dioda, serta kapasitor sebagai penyaring. Pengaturan duty cycle, saklar menentukan besar kecilnya tegangan output, memungkinkan kontrol tegangan secara tepat. Pada sistem konversi ini bekerja dengan mengubah tegangan AC tiga fasa menjadi DC melalui penyararan terkendali. Lalu meningkatnya dan menstabilkan tegangan tersebut melalui konverter boost. Aplikasi dari sistem ini banyak ditemukan dalam sektor industri, pembangkit listrik energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, sistem pengisian baterai kendaraan listrik, serta berbagai instalasi tenaga tinggi lainnya yang menuntut kestabilan dan efisien dalam pengelolaan daya listrik. Lalu di sini juga ada list komponen beserta nilainya yang dimana mungkin akan saya perlihatkan untuk list komponen dengan rangkaian percobaannya. Mungkin langsung saja kita buka MATLAB-nya. Ya, berikut adalah rangkaian yang kami buat dari kelompok 2, yang dimana three phase full wave control rectifier to boost converter. Yang dimana yang pertama di sini kita menggunakan ground dan 3 AC voltage source. Lalu untuk thyristornya sendiri kita ada 6 dan mengikuti juga ada pulse generatornya. Lalu untuk voltage measurement di sini ada 3, 1, 2 dan 3. Untuk current measurement-nya di sini ada 2, di mana yang pertama ada di sini dan di sini. Lalu untuk RMS-nya kita gunakan 1. Plus main passornya kita ada 2. Lalu display kita di sini ada 5. 1, 2, 3, 4 dan 5. Lalu scope kita ada 3. Lalu mux di sini ada 3 juga. Multimeter kita ada 3. Lalu series RC branch-nya di sini kita ada 3.
Lalu juga MOSFET di sini untuk boost converter kita hanya menggunakan satu. Lalu ada diode, lalu goto, kita gunakan goto, form, lalu PMB generator, DC itu DC, dan yang terakhir ada step. Ya, mungkin untuk rangkanya sendiri seperti ini. Mungkin kita coba untuk play, run, apakah berfungsi. Dan di sini kita menggunakan beban R dengan R-nya 10 ohm. Dan dan di sini hasil dari three phase full wave-nya sudah keluar dan dari boost converter-nya sudah keluar. Yang dimana V inputnya 220 volt, lalu I outputnya 123,8, V outputnya 453,2, lalu I output boost converternya 234,9, untuk volt outputnya 234,9. Lalu kita buka untuk gambar gelombangnya. Nah, di sini di sini kita lihat untuk gambar gelombang dari puls generatornya sudah terlihat. Lalu kita lanjutkan kembali ke scope yang kedua, dan di sini kita bagikan. Nah, di sini telah terlihat untuk three phase full wave-nya, gelombang dari three phase full wave seperti ini untuk gambarnya. Lalu yang ketiga ada yang terakhir dari boost converter dengan three phase full wave. Kita coba lihat di gelombangnya seperti ini. Oke, ini untuk mode CCM yang saya berikan contoh. Mungkin untuk yang selanjutnya kita kembali lagi ke, ya, untuk rangkaian percobaannya sudah saya praktekkan tadi untuk langkah-langkahnya seperti ini. Lalu untuk tabel hasil yang sebenarnya sudah kelompok kami simulasikan, yang dimana yang pertama dari mode CCM kita menggunakan beban R 1 ohm, yang dimana pas delaynya 20 derajat, push width-nya 50%, lalu ada input AC yang terdiri dari VM dengan hasil 311 volt, lalu VRMS-nya 219,9 volt. Lalu ada output 3 fase full wave control rectifier, yang diantaranya ada IDC-nya dengan hasil 219,9 dan volt DC-nya 134,3. Di sini untuk hasilnya, yang lalu ada input boost converter, VDC-nya 4489,2, duty cycle-nya 0,75, output boost converternya diantaranya ada VDC 254,8 dan IDC-nya 254,8. Untuk mode CCM dengan beban R 1 ohm, mungkin gambar rangkaiannya seperti ini. Lalu untuk gelombangnya, yang pertama ada dari keluaran V in dan plus generatornya. Lalu yang B ada mode DCM dengan menggunakan beban R 10 ohm, yang dimana pas delaynya 100 derajat, push width
nya 50%, input AC VM-nya 311 volt, VRMS-nya 311 volt, lalu output 3 fasa full wave control rectifier-nya IDC 219,9, lalu volt DC-nya 8494. Lalu input boost converter yang diantaranya VDC-nya 244,2 volt dan duty cycle-nya 0,75. Lalu untuk output boost converternya VDC 160 dan IDC-nya 16. Untuk gambar kayanya seperti ini. Dan gambar gelombang yang telah dihasilkan oleh mode DCM beban R10M dengan firing angle 100 derajat dan push width 50%. Lalu kita lanjutkan. Untuk analisa perhitungannya sendiri, yang pertama ada mode CCM, itu tekanan outputnya atau tekanan output penyarah dengan rumus VDC rectifier sama dengan 3 akar 3 per pi kali VM kali cos dalam kurung alpha, yang dimana VM sama dengan tegangan maksimum per fasa untuk sistem 311 volt line to line. VM sama dengan 311 per akar 2 atau sama dengan 220 volt. Lalu ada alpha juga, yang dimana itu adalah sudut penyalaan SCR. Nah, mungkin di sini adalah hasil dari perhitungan kelompok kami. Lalu kita lanjut di mode DCM yang semisal firing angles di sini kita menggunakan 90 derajat VIN sama dengan 219,9 volt. Yang pertama output power seperti ini, saya kita lihat sendiri. Lalu yang kedua ada input power estimasi, dan ketiga ada efisiensi. Dan yang ini ada analisa kata-kata juga. Dan kita bacakan dalam simulasi konversi daya AC/DC menggunakan kombinasi penyarah terkendali 3 fase dan boost converter, diperlihatkan bahwa variasi beban RL dan RC serta sudut penyalaan firing angle memiliki pengaruh yang signifikan terhadap performa tegangan arus output, yang dimana yang pertama ada mode CCM, beban ER arus dan tegangan output cenderung tinggi ketika firing angle kecil dan menurun seiring peningkatan sudut penyalaan. Beban RL memberikan output yang lebih stabil dengan respon atau lebih halus meskipun tegangan tidak setinggi beban R. Beban RC menghasilkan tegangan output paling tinggi tetapi harus paling kecil. Lalu kita bisa next langsung. Mungkin seperti ini analisa kata-kata dari kelompok kami. Lalu yang terakhir dari kesimpulan kelompok kami yaitu yang pertama ada sistem three-phase full wave control rectifier to boost converter mampu mengubah sumber tegangan AC di fase menjadi tegangan DC yang dapat dinaikkan dan distabilkan. Yang kedua, mode CCM memberikan kinerja yang lebih baik dibanding DCM dengan tegangan output yang lebih tinggi dan arus yang lebih kontinu. Yang ketiga, ada varying angle berpengaruh langsung terhadap tegangan dan arus output. Semakin besar varying angle, maka nilai output akan semakin rendah. Jenis beban juga mempengaruhi respon rangkaian. Beban R menghasilkan output besar, beban RL memberikan output yang lebih stabil, beban RC menghasilkan tegangan tinggi namun arus kecil. Simulasi ini memberikan wawasan penting mengenai kendali daya pada sistem konversi AC dan DC bertingkat, dan menjadi dasar penerapan pada aplikasi industri seperti kendaraan listrik dan pembangkit energi terbarukan. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami jelaskan. Untuk selebihnya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.